Memahami hakikat la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Yang selama ini kita selalu tahu siapa yang mengucapkan di akhir hidupnya akan masuk surga. Bapak Ibu kalau belum tahu renungi baik-baik. Kalimat la ilaha illallah inilah yang menjadi penyebab adanya surga dan neraka. Kalimat la ilaha illallah inilah yang akhirnya membuat kitab-kitab diturunkan dari langit, termasuk Al-Quran yang ada di masjid Anda ini. Kalimat la ilaha illallah inilah penyebab 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul diutus. Kalimat la ilaha illallah inilah yang akan membedakan siapa yang bahagia, siapa yang sedih. Kalimat la ilaha illallah ini akan menyelamatkan orang bergantung kepada selain Allah sebagai pencipta. Seperti menyembah berhala, menyembah pohon, pakai jimat, dan seterusnya. Itu akan hilang semua. Tidak ada ketergantungan kecuali kepada Allah. Dan kalimat la ilaha illallah yang menyebabkan adanya surga dan neraka, yang akhirnya manusia yang beriman dengan kalimat ini mengejar surga dan menjauhi neraka. Ini kalimat la ilaha illallah semua. Apa artinya? Apa hakikatnya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini hakikatnya. Tuhan, teman-teman, di Tuhan itu, kata ulama akidah, terharuskan 5 hal baru dikatakan Tuhan. Yang pertama, menciptakan. Cipta itu dari tidak ada menjadi ada, seperti telur cair menjadi anak ayam, biji dilempar di tanah menjadi pohon, sperma ketemu sama sel telur jadi manusia kayak kita. Tadinya telur itu kalau kita tahunya masih cair, dipecahin, diceplok, dan kita goreng jadi makanan. Setahu kita itu adalah bukan makhluk hidup. Tapi subhanallah diperam sama ibunya bisa jadi ayam. Sperma, orang mungkin kalau klimaks dibuang spermanya, mungkin dia bisa buang di sampah. Tapi kalau ketemu sama sel telur jadi manusia kayak kita. Ini namanya ada pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia memfungsikan. Pertama dia menciptakan, lalu dia yang kedua memfungsikan. Kita ini kalau diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu tidak difungsikan, tidak ada bedanya kita sama patung. Sama saja dengan patung, jadi tidak fungsi matanya, tidak berfungsi mulutnya, tidak berfungsi semua. Maka dia memfungsikan ciptaannya. Yang ketiga, dia menyiapkan kebutuhannya. Hidung, mata diciptakan butuh kebutuhan, butuh asupan, cahaya. Sekuat apapun matanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada di sebuah ruangan yang gelap gulita, nggak bisa melihat. Sekuat apapun mata kita, karena nggak ada cahaya, nggak ada asupannya. Sedikit pun cahaya masuk di dalam sebuah ruangan, walaupun cuma lubang kecil, mata kita tangkap sudah bisa pantulin, bisa melihat. Ada asupannya. Telinga kita butuh suara. Kalau nggak ada suara, nggak bisa. Orang tuli nggak dengar suara, nggak ada asupannya. Ada asupan. Hidung kita oksigen. Semua tubuh kita begitu butuh sesuatu. Tangan ada yang diraba, kaki ada yang diinjak, dipijak, gitu kan. Kalau kita nggak pijak, kita nggak bakal ada. Asupan semuanya ada, disiapkan oleh Allah SWT. Jadi dia menyiapkan kebutuhan. Ini bukan cuma sekedar manusia, tapi semua hewan, semua tumbuhan, semua yang membuat roda kehidupan ini bisa berputar, disiapkan oleh Sang Pencipta. Yang keempat, mengawasi, diawasi, pengawasan dari ilah, dari Sang Pencipta. Contoh, lapar misalnya. Bapak Ibu kalau lapar, pernah bertanya nggak? Saya siapa yang ciptakan? Lapar itu siapa yang buat dalam diri saya? Dan siapa yang memandu saya harus makan? Tidak bisa diganti ke yang lain. Nggak bisa orang lapar tuh minum misalnya, nggak cukup. Atau dia tidur, bangun tetap lapar. Harus makan. Siapa yang memandu kita? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan lapar? Siapa yang memandu kita? Harus makan. Lapar ini kata ulama adalah bentuk pengawasan alami dari Allah. Artinya tubuhmu sedang butuh makanan. Begitu dia makan selesai. Haus juga begitu, pengawasan bahwa tubuhmu butuh cairan. Capek adalah pengawasan secara alami dari Allah agar tubuhmu istirahat. Teman-teman saya yakin tahu fenomena-fenomena tubuh kita seperti orang bersin. Ada di sini yang bisa tahan bersinnya? Dari mana bersin itu? Kalau proses ilmiah, dia adalah khas bakteri yang terkontaminasi di oksigen yang dihirup oleh manusia. Maka oksigennya masuk, subhanallah, di oksigen ini sekarang yang kita hirup sekarang ini, kita nggak tahu mana yang ada bakteri, mana yang enggak kan.
Tapi dengan alami di hidung kita ada bulu-bulu halus yang menahan itu. Bulu itu menahan bakterinya dan yang masuk oksigennya. Kalaupun ada yang lolos dari bulu-bulu itu, tertampung di daerah otak kita. Dan itu kalau sudah penuh bersin. Keluar bersin dengan cara kuat. Nggak ada yang bisa tahan bersin. Pasti dia nggak bisa tahan. Pernah nggak berpikir bersin itu dari mana? Ternyata itu mengeluarkan semua bakteri dari yang sudah menumpuk di otak kita dan di hidung kita. Keluar semua. Siapa yang buat itu? Sistem. Ada sesuatu depan mata kita. Ada pengawasan alami. Siapa yang membuat teman-teman sekalian ada rasa takut kalau kita lihat badai. Sehingga kita tidak ke sana. Gitu kan? Ada rasa takut, rasa khawatir. Itu semua pengawasan. Yang kelima, memusnahkan. Memusnahkan semua yang kita lihat, manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, semua itu teman-teman sekalian, semua itu adalah yang musnahkan Allah. Jadi dia menciptakan, dia memfungsikan, dia yang menyiapkan kebutuhannya, dia yang mengawasi dan dia yang memusnahkan. Ini Tuhan. Coba Bapak Ibu secara rasional gini, datangkan di benak Anda semua yang disembah selain Allah. Coba semua yang disembah selain Allah datangkan, misal pohon keramat, misal patung, misal apalah syaitan, binatang, apalah yang orang sembah, gitu kan? Jimat yang ditaruh di kantongnya, disembah sama dia. Datangkan semua mereka. Apa andilnya mereka di pergantian siang malam? Apa andilnya mereka di makanan yang kita makan? Apa andilnya dia di sebutir anggur? Patung yang disembah di Bali, yang disembah oleh orang-orang yang menyembah berhala itu, apa patung itu bisa buat? Patung itu dia yang bersihin, dia yang ukir matanya, dia yang poles kalau rusak. Apa hubungannya? Coba datangkan semua yang disembah selain Allah. Apa yang mereka bisa lakukan? Tidak ada andilnya. Tidak ada andil sama sekali dalam alam semesta ini. Tidak usah alam semesta, kita dalam diri kita sendiri tidak ada andilnya. Makanya kalimat la ilaha illallah memberikan pemahaman kepada kita dan jalan pintas. Gak usah repot-repot. Semua yang kau lihat, tidak kau lihat adalah Allah yang ciptakan. Kembali kepada Allah ini. Tinggal ikuti peraturannya. Kita lihat kalau kita sholat, ada tata caranya. Wudhu dulu, hadap kiblat, tutup aurat, bacaannya, takbir itu begini. Bacaan mulai dengan ini, kemudian ruku, kemudian baca, kemudian sami Allah i'tidal, kemudian sampai salam. Semua dipandu dengan rapi. Siapa yang memandu rapi itu? Dan siapa yang mengajarkan kita, oh kalau keluar angin batal. Oh kalau tidak wudhu batal. Ada janji dapat ini, dapat ini, dapat ini kalau sholat. Kalau tidak ada ancaman ini, ancaman ini, ancaman ini. Siapa yang buat semua itu? Ada sistem yang diciptakan oleh Sang Pencipta Allah. Dan tidak ada selain Allah yang melakukan itu. Lihat gajah teman-teman sekalian. Siapa yang buat kulitnya gajah begitu? Yang buat matanya, yang buat gadingnya. Siapa yang membuat postur tubuhnya besar seperti itu? Dengan sistem pencernaan yang rumit, penglihatan yang rumit, gitu kan? Itu luar biasa. Gajah itu kalau komunikasi satu sama yang lain, mereka hampir sama dengan ikan paus. Jadi ada seperti sinyal secara ilmiah yang mereka bisa saling memberitahukan sampai puluhan bahkan ratusan kilometer. Coba antum lihat deh bagaimana keajaibannya itu. Bahkan dengan sentakan kaki gajah itu sudah bisa menginformasikan ke temannya di sana kalau ada bahaya. Siapa yang buat sistem rumit itu? Coba antum tonton banyak cuplikan tentang hewan. Itu luar biasa. Lebih pindah lagi ke hewan lain, jerapah. Siapa yang mengukir kulit jerapah itu seperti ada bulat-bulatnya dengan rapi, dengan bulunya tertata, ini warna orange, ini warna krem bersebelahan, yang buat lehernya sepanjang itu dengan sistem pencernaannya, dengan jenis makanan yang dia makan, dengan karakter-karakternya. Di bawahnya lagi ada sapi, ada kuda, di bawahnya lagi ada harimau, ada rusa. Siapa yang menata bulu-bulunya, siapa yang membuat taringnya, siapa sampai kepada binatang yang paling kecil, semut misalnya. Semua itu teman-teman sekalian pasti akan memberikan jawaban kepada kita bahwasanya ada pencipta. Dan Anda sebagai seorang muslim sudah disampaikan kata ringkasnya. Semua itu kau lihat, tidak kau lihat adalah Allah yang ciptakan. Kata rahasia sederhana, simpel, udah tinggal ikutin peraturannya, selesai. Ini hakikat la ilaha illallah, saudara. Jadi kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah, ada seorang tabi'in. Kita sekarang mulai masuk ke contoh supaya pengalaman orang
yang terdahulu sebelum kita akan menambah keimanan kita dan akhirnya kita jadi berani untuk melakukan perbuatan yang sama karena sudah ada yang mengeksperimenkan, ada yang sudah mencontohkan. Seorang salaful ummah, ada seorang tabi'in dulu, dia mengadakan perjalanan dari Damaskus, dari Baghdad ibu kota Irak ke Damaskus ibu kota Syria. Zaman dulu orang cuma mengandalkan cahaya matahari, nggak ada lagi penerangan. Jadi kayak sekarang pagi ini orang jalan terang begini, nanti maghrib mereka harus berhenti di situ, nggak bisa enggak. Nunggu besok matahari terbit baru jalan. Kalau sekarang ada lampu, ya, kita bisa banyak fasilitas setelah keluar kota jaraknya sejauh apapun selama ada penerangan udah aman aja kita jalan gitu kan. Kalau zaman dulu nggak bisa. Orang ini kebetulan pas tiba di hutan ternyata malam maghrib dia lagi masuk di hutan. Dia belum sempat keluar dari hutan sudah maghrib, gelap, nggak bisa lihat apa-apa di hutan. Terpaksa dia nginap di situ, taruh bekalnya cari sebuah pohon, duduk di situ. Kemudian dia wudu, dia sholat musafir maghrib isya, maghrib 3, isya 2 rakaat. Selesai dia sholat, tidur, dia coba istirahat. Dia coba istirahat di hutan tersebut. Awal malam, kita sekarang kurang lebih jam 10 malam dia terbangun. Waktu dia terbangun teman-teman sekalian, dia bilang saya ingin sholat. Sholatlah dia tahajud, wudu, dia langsung dia sholat tahajud. Dia bilang, diceritakan tentang dirinya dan ini diangkat oleh para ulama dalam buku-buku akidah. Dia bilang, waktu saya berdiri mengerjakan sholat malam dan selesai 2 rakaat pertama, waktu saya baru mau takbir rakaat yang selanjutnya, tiba-tiba saya tidak tahu dari mana ada harimau di depan mata saya. Tiba-tiba harimau itu sudah ada, kemudian menghadap ke arah saya dan memperlihatkan gigi taringnya yang tajam, meraung dengan keras dan mengatur ya cakaran kakinya seakan-akan akan menerkam saya. Bagaimana harimau akan menerkam mangsanya, begitulah. Kelihatannya harimau ini sangat lapar. Pada saat itu saya berpikir sejenak, kalau saya melawan, saya pasti kalah. Harimau lebih kuat. Kalau saya lari, harimau bisa mengejar saya karena ini lokasinya dia. Matanya lebih terang, saya tidak seterang dia. Lokasi ini dia lebih mengenalnya. Dia bilang nggak ada solusi lain. Tiba-tiba dia bilang pada saat itu muncul iman saya kepada Allah. Maka saya berkata pada harimau itu, hai harimau, kalau seandainya, harimau tidak mengerti, orang ini orang Arab, dia bahasa Arab, saya terjemahkan, dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya kau datang diutus oleh Allah yang telah menciptakan saya dan kamu dan menciptakan seluruh langit dan bumi ini, ya, maka saya akan mohon kepadanya, ya, kalau seandainya kau diutus oleh Allah yang menciptakan aku dan kamu dan alam semesta ini untuk memakanku, memang kamu utusan dia, maka aku akan pasrah, tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang untuk memangsaku karena aku lagi ibadah kepada Allah, aku akan minta kepada Allah untuk menghancurkanmu. Maka harimau ini tiba-tiba waktu dengar kalimat tersebut, diajak ngomong di depan matanya, tiba-tiba dia menutup mulutnya, gigi taringnya, dia ya, melembutkan jari cengkeramannya, kemudian pergi meninggalkan orang soleh ini. Nggak jadi dimakan. Dan orang soleh dia tuh pulang, tiba di depan Rasul menceritakan pengalamannya dan sampai ternukil kepada kita sekarang, sampai di telinga Bapak Ibu sekarang. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini Bapak Ibu sekalian? Harimau juga yang buas adalah makhluknya Allah. Semua itu ciptaan Allah. Gak ada yang perlu ditakuti. Di langit dan di bumi tidak ada yang perlu ditakuti. Badai yang besar, angin topan, banjir, apa saja makhluknya Allah. Semua Allah yang ciptakan. Apa saja, dari semut yang kecil sampai badai yang besar, dengan segala fenomena alam ini Allah yang ciptakan. Tinggal seseorang meminta kepadanya, semuanya bisa selesai. Jika kan ada masalah. Ini kekuatan yang luar biasa dalam keyakinan seseorang muslim.